Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan liputan Nataru di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya terkait arus Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Lampung. Dan inilah liputan Nataru 2024 selengkapnya. Ya, Tribuners, pembatasan kendaraan barang yang hendak menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan ke Pelabuhan Merak diberlakukan mulai hari ini, tepatnya Jumat 22 Desember 2023. Pembatasan kendaraan tersebut dilakukan di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan mulai 22 hingga 24 Desember 2023 dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Adapun dasar pembatasan yang dilakukan merujuk pada SKB Ditjen Perhubungan Darat, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ditjen Bina Marga. Di sana disebutkan pembatasan kendaraan barang di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan selama masa Natal dan Tahun Baru. Jika pada saat penerapan pembatasan kendaraan barang tetap ada kendaraan yang melintas atau hendak menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni, Satlantas Polres Lampung Selatan akan mengkantongkan parkir di area yang sudah disediakan, termasuk simpang gayam. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP R. Manggala Agung Sri Maharjo menjelaskan, di dalam SKB tersebut berisi tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Lalu Manggala mengatakan kendaraan yang boleh melintas merupakan kendaraan logistik. Kemudian Manggala mengatakan angkutan barang sebagaimana dimaksud di atas harus dilengkapi surat muatan dengan ketentuan. Manggala mengatakan untuk menghindari kemacetan akan diberlakukan penundaan perjalanan atau delaying system sebagai buffer zone menuju arah Pelabuhan Bakauheni. Pengaturan pembatasan operasional pengangkutan barang pun dilakukan pada waktu tersebut. Ya, Tribuners, untuk penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mulai dari H-7 hingga H-5 ini tercatat sebanyak 101.390 orang, di mana jumlah tersebut turun 12% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022 lalu, yakni sebanyak 115.288 orang. Sedangkan pihak PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni memprediksi puncak arus mudik Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 terjadi pada Jumat 22 Desember 2023. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni Kapten Rudi Sunarko mengatakan jumlah penumpang yang menyeberang jumlah penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera turun 12% dibandingkan realisasi periode yang sama, yakni tahun lalu, Tribuners. Namun sebaliknya, Rudi mengatakan menurut data Posko Bakauheni 24 jam, H-5 realisasi total penumpang mencapai 2.308 orang atau naik 20% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu, yakni sebanyak 1.927 orang. Tercatat realisasi kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai 677 unit atau naik 29% dibandingkan realisasi tahun lalu mencapai 524 unit. Kendaraan roda 4 mencapai 4.263 unit atau naik 21%. Sedangkan untuk truk logistik yang telah menyeberang dari Sumatera ke Jawa mencapai 3.372 unit. Ya, Tribuners, untuk mengetahui seperti apa kondisi lalu lintas terkini di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, yakni Dominius Desmantri Barus.
Halo, selamat sore rekan Domi. Bisa dijelaskan terkait dengan kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan? Baik, rekan Mutia. Oke. Pada H-4 Hari Raya Nataru di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, terjadi peningkatan aktivitas penyeberangan, yakni naik sekitar 17% pada Jumat 22 Desember 2023. Jenderal Manager PT ASDP Bakauheni, Ya, Tribuners, seperti diketahui bahwasannya pada hari ini Jumat 22 Desember 2023 sudah terlihat banyak kendaraan baik itu dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni ataupun sebaliknya. Ini kita bisa lihat bahwasannya memang kendaraan roda 4 terlihat memadati lokasi Pelabuhan Bakauheni Lampung. Seperti kita ketahui bahwasannya libur sekolah ini kan sudah berlangsung sejak minggu ini, di mana banyak sekali keluarga yang mengajak sang anak untuk berlibur, baik itu dari Pulau Jawa ke Sumatera ataupun sebaliknya. Nah, untuk saat ini Tribuners bisa dilihat memang untuk penumpang pejalan kaki yang berada di Pelabuhan Bakauheni ini memang belum terlalu terlihat ramai. Tapi bisa kita lihat bahwasannya untuk di wilayah parkiran, ini parkiran kendaraan roda 4, terutama kendaraan pribadi masih terlihat atau sudah terlihat cukup memadati Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Ya, Tribuners, seperti diinformasikan sebelumnya bahwasannya PT ASDP Cabang Bakauheni Lampung Selatan ini memberlakukan aturan pembelian tiket penyeberangan berjarak 4,24 km dari titik terluar pelabuhan, di mana pemberlakuan tersebut ini mulai diterapkan pada Senin 11 Desember 2023 lalu hingga seterusnya. Nah, untuk sampai saat ini sendiri Tribuners, memang dari keterangan Jenderal Manajer PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni Kapten Rudi Sunarko mengatakan bahwasannya jumlah penumpang yang menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera ini turun 12% jika dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu, di mana penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mulai dari H-7 hingga H-5 tercatat 101.390 orang atau turun 12% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 115.288 orang. Kendaraan yang telah menyeberang tercatat sebanyak 24.465 unit atau turun 2% jika dibandingkan dengan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 24.980 unit. Namun sebaliknya Tribuners, Rudi mengatakan menurut data Posko Bakauheni pada 24 jam atau H-5 realisasi, total penumpang ini mencapai 2.308 orang atau naik 20% jika dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu, yakni sebanyak 1.927 orang.
Ya Tribuners, kita sudah terhubung kembali dengan reporter Tribun Lampung di Pelabuhan Bakauheni yang akan menjelaskan seperti apa kondisi dan juga situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Kepada Domi, dipersilakan untuk melaporkan kondisi terkini. Dan juga Tribuners, masuki Amin Pak angkutan arti raya angkutan baru. Kendaraan sudah mulai di area pelabuhan Bakauheni Selatan yang berpantauan tadi di lapangan khususnya dari Penyesewu mau ke Madura. Oh, dalam rangka apa, Om? Rangka Jaro. Jaro ya, Om. Tadi kita beli tiketnya gimana, Om? Memesan sendiri apa dari agen? Hah? Dari Booking sendiri. jasa penerbangan. Kita tadi belinya dari mana, Om? Dari rest area 21. Dari rest area 21 udah mesen, Om ya? Itu kenapa kita ajak itu mesen dari di sana? Udah tahu aturan yang soal radius atau gimana? Belum tahu, tapi kita memang Antisipasi, Om ya? Udah berapa lama, Om, kita di sini, Om, nunggu ya? Lumayan. Udah 1 jam ya? Lumayan ya. Lumayan lama lah. lumayan juga ya satu jaman ya. Tahu timbunya Tapi di perjalanan tadi udah mulai ramai apa belum? kalau perjalanan kita masih lancar. Masih lancar ya. Di sini, Om, dengan siapa kita, Om? Adianto. Pak Adianto Pak Adianto sama dengan Pak Sariman. Saiman. Kasih, Om ya. Oh my God! Oh my God! Ya Tribuners, dari Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan tadi kita sudah melihat seperti apa situasi terkini pada hari Jumat tepatnya 22 Desember 2023 di mana kita tadi bisa melihat suasananya sudah mulai dipadati oleh kendaraan pribadi yang datang dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera ataupun sebaliknya. Tribuners, sekarang atau saat ini kita akan melanjutkan dengan suasana terkini yang ada di beberapa terminal yang ada di Lampung, Tribuners, dan salah satunya ini ada di Terminal Raja Basa Bandar Lampung, di mana Terminal Raja Basa Bandar Lampung menyiapkan 2 posko pemantauan selama menghadapi arus mudik Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Kepala Terminal Tipe A Raja Basa Marsusi mengatakan, posko pantauan arus mudik Nataru tersebut dibuka selama 19 Desember 2023 hingga 3 Desember 2024. Ya, Tribuners, menghadapi mudik Nataru ini pihak Terminal Raja Basa telah menyiapkan 2 posko, di mana yang pertama merupakan posko dari Terminal Raja Basa dan satu lagi merupakan pos gabungan dari pihak terminal, TNI Polri dan juga tenaga kesehatan. Marsusi mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan Jasara Harja untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengguna jasa dan awak armada bus yang ada di Terminal Raja Basa. Nah, Tribuners, pada hari ini saja pihaknya ini sudah ada pelayanan kesehatan dari Jasara Harja untuk melayani awak bus, pengguna jasa dan pengurus PO yang ada di Terminal Raja Basa.
di mana pemeriksaan kesehatan ini gratis sifatnya karena memang pemeriksaan kesehatan adalah program setiap masa arus mudik Lebaran dan juga Nataru. Dari segi operasional, Marsudi mengatakan pihaknya juga telah melakukan uji kelayakan terhadap armada bus yang digunakan selama arus mudik Nataru kali ini. Menurutnya, hal tersebut untuk menjamin kenyamanan pengguna jasa atau penumpang selama arus mudik Nataru 2023-2024. Ia menjelaskan pemeriksaan kelayakan itu sendiri dilakukan oleh Badai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Lampung bagi kendaraan antar kota antar provinsi, sedangkan bus AKDP ini dari Dinas Perhubungan setempat. Nah, secara lebih lanjut Tribunars, Marsusi ini mengatakan pihaknya menyiapkan sebanyak 75 armada bus antar kota dalam provinsi atau AKDP untuk menghadapi puncak arus mudik Nataru kali ini. Ia pun mengatakan bahwa tidak ada penambahan armada dalam menghadapi Nataru 2023-2024 ini. Tribunars, arus mudik dan Natal dan Tahun Baru 2023-2024 di Terminal Raja Basa Bandar Lampung ini terlihat mulai mengalami peningkatan, yakni sebanyak 20%. Di mana peningkatan arus kendaraan tersebut didominasi oleh kendaraan bus dari arah Bakauheni Lampung Selatan. Kepala Terminal Tipe A Raja Basa Marsusi mengatakan, pihaknya sendiri memprediksi puncak arus mudik Nataru 2023-2024 bakal terjadi pada 22 hingga 23 Desember 2023. Menurut Marsusi, jumlah tersebut diperkirakan akan terus naik hingga esok hari. Ia menjelaskan arus mudik sendiri kebanyakan didominasi oleh bus dari Bakauheni yang membawa penumpang dari Pulau Jawa. Dan dirinya pun mengungkapkan bahwasannya peningkatan serupa pada sejumlah armada bus dari beberapa daerah lain di Lampung. Meski begitu, Marsusi mengatakan bahwa tidak ada penambahan armada dalam menghadapi Nataru 2023-2024 ini. Menurut Marsusi, pihaknya sendiri telah menyiapkan sebanyak 75 armada bus antar kota dalam provinsi untuk menghadapi puncak arus mudik Nataru kali ini. Ya, selain di Terminal Raja Basa Tribunars, ini juga kita melihat pantauan ataupun kondisi terkini di Terminal Kota Metro. Di mana ini di Terminal Kota Metro sendiri sudah terlihat banyak sekali para masyarakat yang mulai menggunakan jasa transportasi umum berupa bis untuk melakukan perjalanan jauh, entah itu untuk liburan dan sebagainya. Nah, Tribuners, bahkan ini di Terminal Kota Metro sendiri sudah terlihat banyak sekali pengunjung ataupun para masyarakat yang memadati lokasi tersebut. Dan diperkirakan Tribuners ini akan mengalami kelonjakan atau penambahan penumpang di puncak arus libur Natal dan Tahun Baru 2023-2024. Masuk TVRI yang gede loh mas. Kalau mau dimasukin TVRI yang gede. Oh iya, aman bu. Oh, masuk pokoknya semuanya. Baik, kalau untuk prediksi arus Nataru tahun 2023-2024 ini, tahun baru 2024 ini diprediksi ada 2 gelombang untuk arus mudik dan juga arus balik. Untuk orang yang mau masuk ke metro itu diperkirakan berapa jumlahnya, Mbak? Kalau jumlah orang yang akan masuk ke Terminal Kota Metro masih belum bisa kita prediksi, tapi untuk peningkatannya bisa kita prediksi akan ada peningkatan sebesar 13,7% dibanding tahun lalu. Iya. Dibanding tahun lalu. Peningkatan itu diakibatkan apa sih Mbak? Apakah ada libur panjang atau seperti apa Mbak faktornya? Iya, kemungkinan karena kebetulan ada libur panjang dan juga libur anak-anak sekolah ya, kenaikan kelas, jadi pasti akan ada peningkatan baik kedatangan maupun keberangkatan di Terminal Mulyajati. Kalau untuk di sini didominasi untuk keberangkatan atau kedatangan? Di sini didominasi untuk keberangkatan. Untuk tujuan mana tuh Mbak? Untuk Tujuan Jawa. Oh, tujuan Jawa berarti Pulau ya? Jawa, iya. Pulau Jawa. Baru. Masuk
Asal TVRI yang gede loh mas. Kalau mau dimasukin TVRI yang Oh my God! Ya, Tribuners, dari Terminal Raja Basa dan juga ke Kota Metro, kita beralih ke stasiun di mana pada hari kedua angkutan Nataru 2023-2024, ribuan tiket KAI Tanjung Karang Bandar Lampung ludes terjual. Untuk angkutan Nataru pada hari ini, tepatnya Jumat 22 Desember 2023, baik kereta api Raja Basa maupun Kuala Stabas, 2.701 tiket terjual. Manajer Humas KAI Divre 4 Tanjung Karang, Azhar Jaki Asjari mengatakan, penjualan tiket Nataru 2023-2024 yakni 21 Desember 2023 sampai 7 Januari yakni 33.796 tiket dari total 47.060 tiket yang tersedia. Zaki juga menjelaskan untuk penjualan tiket kereta api Raja Basa pada 21 dan 23 hingga 31 Desember 2023 serta tanggal 1, 2, 4, 5 Januari 2024 dari arah stasiun Kertapati menuju stasiun Tanjung Karang sudah habis terjual. Sementara tiket yang sampai saat ini masih tersedia, yakni untuk 22 Desember 2023 sebanyak 1 tempat duduk, 3 Januari 2024 sebanyak 14 tempat duduk. Lalu 6 Januari 2024 sebanyak 11 tempat duduk dan 7 Januari 2024 sebanyak 164 tempat duduk.
Diketahui sebelumnya PT KAI di Fre 4 Tanjung Karang ini mulai mengoperasikan angkutan Natal dan Tahun Baru mulai hari ini. Eksekutif Vice President Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Januri menuturkan, pihaknya melakukan apel gelar pasukan angkutan Nataru di halaman parkir stasiun Tanjung Karang menandai hari pertama dilaksanakannya masa posko angkutan Nataru 2023-2024. Ia memaparkan di Fre 4 Tanjung Karang menetapkan periode angkutan Nataru 2023-2024 selama 18 hari. Januri memaparkan di Fre 4 telah mengoperasikan 6 KA reguler dan memperpanjang rangkaian KA dengan menambah 1 kereta pada rangkaian KA Kuala Stabas dan KA Raja Basa. Dengan penambahan rangkaian tersebut, ada penambahan 4.940 tempat duduk dari yang semula 42.120 tempat duduk menjadi 47.060 tempat duduk pada masa Nataru 2023-2024. Pati menuju Tanjung Karang di beberapa hari ini sudah terpantau habis. Tiket yang masih tersedia itu di tanggal 22 Desember, saat tanggal 3 Januari, tanggal 6 Januari, dan tanggal 7 Januari. Itu pun tersisa sangat sedikit. Sedangkan ke arah Raja Basa, dari arah sebaliknya, dari stasiun Tanjung Karang menuju stasiun Kertapati, tiket dari tanggal 21 Desember hingga 7 Januari sudah terjual habis. Sedangkan untuk KA Kuala Stabas, relasi stasiun Tanjung Karang Batu Raja, pada tanggal 30 Desember sampai 7 Januari, tiket masih tersedia. Tersedianya pun dikarenakan tiket tersebut belum dijual, alias masih dalam pemesanan H-7 sebelum keberangkatan. Kalau dari sampai tanggal 29 Desember, tiket terpantau tersisa sekitar 5% dari jumlah tempat duduk yang disediakan. Tiket yang masih tersedia ini, di mana beberapa hari sebelumnya memang sudah terpantau habis. Tapi dikarenakan tingginya animo masyarakat, KAI menambah jumlah kereta dalam Kuala Stabas dan KA Raja Basa, di mana sebelumnya PT KAI menyediakan 42.120 tempat duduk dari masa angkutan Natal Tahun Baru dari tanggal 21 Desember hingga tanggal 7 Januari itu sebesar 42.120 tempat duduk, ditambah menjadi 47.060 tempat duduk, alias ada penambahan 4.940 tempat duduk di KA Raja Basa dan Kuala Stabas, di mana dalam satu harinya di Fre 4 Tanjung Karang memberangkatkan 6 perjalanan kereta api. 3 dari Tanjung Karang menuju Kertapati dan 2 menuju Batu Raja. 3 kereta api dari Kertapati menuju 3 KA Raja Basa dan Kuala Stabas, dari 1 dari Kertapati dan 2 dari Batu Raja. Jadi untuk keberangkatan hari kedua ini masih aman dan terkendali ya Bang? Belum ada kendala-kendala lebih? Kendala saat ini alhamdulillah tidak jangan sampai terjadi sampai masa angkutan Natal dan Tahun Baru ini selesai dan seterusnya, jangan sampai terjadi. Untuk penumpang tidak ada yang tertinggal. Penumpang untuk kami menghimbau kepada penumpang ya untuk menghindari mereka tertinggal KA, pastikan mereka berangkat
masuk terus keluar lagi. Ambil suasana. Sini mana? Oh my God! Ya, Tribuners, tadi kita sudah melihat seperti apa situasi terkini di PT KAI Tanjung Karang, di mana bisa kita lihat tadi bahwasannya berdasarkan penuturan dari Kepala Divisi bahwasannya tiket kereta ini memang sudah banyak yang terjual untuk periode libur Natal dan juga Tahun Baru 2023-2024. Nah, Tribuners, saat ini kita akan melihat ke Bandara Raden Inten II. Ini kan kita tahu bahwasannya biasanya pada saat arus Natal dan Tahun Baru ini bandara ini ramai dikunjungi oleh para penumpang dari Lampung menuju ke daerah lainnya ataupun sebaliknya, Tribuners. Nah, untuk penerapan angkutan periode Nataru ini telah berjalan selama 3 hari, di mana sejak 18 Desember 2023. Pada angkutan udara, peningkatan penumpangnya ini mulai terlihat. Dan dari keterangan yang diterima oleh Tribun Lampung, adapun periode angkutan Nataru telah diterapkan pada 20 bandara yang dikelola Angkasa Pura II hingga 4 Januari 2024. Selama 3 hari penerapan angkutan Nataru, Bandara Raden Inten II Lampung mengonfirmasi telah melayani kurang lebih sebanyak 8.537 penumpang. Bandara Raden Inten II Lampung dan stakeholder mampu mengelola tingginya permintaan penerbangan, operasional dan pelayanan di bandara berjalan lancar. Total pada 3 hari pelaksanaan angkutan Nataru, pergerakan penumpang mencapai 8.537 orang. Hal itu berdasarkan pengungkapan langsung dari Eksekutif General Manager Untung Basuki. Ya, Tribuners, di mana secara lebih rinci pada 18 Desember 2023, jumlah penumpang di Bandara Raden Inten II tercatat sebanyak 2.808 orang. Kemudian pada 19 Desember 2023, yakni sebanyak 2.687 orang. Berlanjut pada 20 Desember 2023 tercatat sebanyak 3.042 orang. Itu berarti telah ada peningkatan, yakni sebanyak 47% dibandingkan dengan periode Nataru sama tahun lalu. Di mana pada 3 hari pelaksanaan angkutan Nataru terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni mencapai 52 penerbangan.
Menurut keterangan dari Eksekutif General Manager Untung Basuki, ini Bandara Raden Intan II dan maskapai mampu mengakomodasi dan mengelola dengan baik tingginya permintaan penerbangan pada periode Nataru ini, sehingga dikatakan bila operasional dan layanannya bisa berjalan dengan lancar. Ya, selama 3 hari pelaksanaan angkutan Nataru, Bandara Raden Intan II bersama dengan maskapai, ground handling, dan stakeholder lainnya mampu menjaga pelayanan kepada penumpang. Penerbangan juga berjalan dengan lancar, di mana tingkat ketepatan waktu penerbangan pesawat on time performance atau OTP ada pada 84%, dan pihaknya pun akan terus berupaya untuk selalu meningkatkan on time performance ini. Ngantar Pak Kadis. Iya. Nah, gitu kamera dari mana kan tadi? Kita pilih. Periode 2023 ini secara prediksi kami perkirakan meningkat sekitar 40%, Pak. Jadi kalau periode Nataru 2022, selama periode Nataru dari H-7 Natal sampai dengan H+3 tahun baru, kami 2022 mengangkut kurang lebih 33.000 penumpang. Diprediksikan tahun ini kami bisa mengangkut kurang lebih 45.000 penumpang atau naik kurang lebih 40%, Pak. Lalu Pak, untuk hari perkiraan puncak diperkirakan hari ini H-3 Natal, kemungkinan diprediksi mencapai 3.300 penumpang. Kemudian puncak yang kedua nanti diprediksi H+2 tahun baru juga di angka sekitar 3.200 penumpang. Pergerakan penumpang pada hari ini ada 22 pergerakan, yaitu 11 take off dan 11 landing. Dan nanti di tanggal 2 juga seperti kurang lebih 20 pergerakan, karena akan ada extra flight dari Garuda yang sudah diajukan kami, ada 8 kali extra flight dari Garuda selama periode Natal tahun baru. Extra flight ini kan sebenarnya kalau sebelumnya memang rata-rata sehari itu 18 pergerakan ya, 9 take off, 9 landing. Nah, dengan ada extra flight ini akan nambah menjadi perharinya nambah 2 pergerakan, karena extra flight selama 8 kali itu dibagi menjadi 8 hari. Ini masih Bandar Lampung Jakarta rutenya. Dimungkinkan ada rute baru, yaitu ke Bali, yang sudah confirm ke Bali, itu sudah open sales, bisa dilihat di Traveloka. Itu mulai 17 Januari ada rute direct flight dari Lampung ke Denpasar mulai 17 Januari dilayani oleh AirAsia, dan selanjutnya akan segera menyusul maskapai yang lain. Kami jajaki rute ke Jogja dan ke rute-rute yang lain. Proses pengajuan izin rute ini Lion Air sedang pengajuan izin rute untuk rute dari Lampung ke Jogja extra flight, regular flight Lampung Jogja. Kita sedang proses pengajuan rute ke Kementerian Perhubungan. Sementara lain seperti Garuda, AirAsia itu saat ini akan coba menambah frekuensi yang tadinya Garuda sekarang ini triple daily 3 kali sehari, dimungkinkan juga akan coba dikaji agar lebih dari itu, dan juga AirAsia selain nambah rute ke Bali juga akan nambah frekuensi dari Lampung ke Cengkareng bisa menjadi triple daily nanti. salah satu bentuk kebangkitan dari sisi penerbangan ya Pak? Harapannya seperti itu, karena kalau kita lihat peningkatan penumpang dari 2022 sampai 2023 ini ada kenaikan selama 1 tahun ini kurang lebih 30%. Jadi harapannya di 2024 dengan semakin membaiknya ekosistem pariwisata, objek wisata semakin baik, itu juga akan peningkatan lebih baik lagi. Karena kalau kita melihat sebelum pandemi
Sebelum pandemi itu di 2019 pergerakan penumpang kita di Lampung ini bisa mencapai 5.100 per hari. Sementara saat ini baru mencapai 3.000, jadi recovery baru 50%-nya dan masih sangat terbuka peluang untuk kembali seperti 2019 di angka 5.000-an pergerakan per hari. Nah, kalau melihat dari kenaikan bisa mencapai 10%, karena yang sudah informasi ada penambahan rute, kemudian ada penambahan frekuensi penerbangan, dan juga nanti di periode summer jika diprediksi akan ada peningkatan rute-rute yang lain lagi. Secara nasional untuk recovery industri penerbangan ini 2024 insya Allah sudah mencapai 100% dari 2019 secara nasional. Kemarin sudah ada forecast yang disusun oleh kantor pusat bahwa di 2024 recovery insya Allah bisa terjadi di 2024. Pak Padis. Oh my God! Oh my God! Ya, Tribuners, kita sudah melihat situasi terkini di Bandara Raden Intan II, di mana sudah terlihat kenaikan jumlah penumpang terhitung dari 18 Desember 2023 sampai dengan hari ini, Jumat 22 Desember 2023. Nah, Tribuners, selanjutnya kita beralih ke Jalinsum, ini di mana Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung akan mengalihkan lalu lintas dari Jalan Tol Trans Sumatera ke Jalan Arteri saat libur Natal dan Tahun Baru. Dirlantas Polda Lampung Kombes Medianta mengatakan pihaknya akan mengalihkan kendaraan dari jalan tol ke jalan arteri bila terjadi penumpukan di Tol Bakauheni, Lampung Selatan. Dikatakannya apabila terjadi penumpukan di Tolgate Bakauheni, Lampung Selatan, pintu keluar pelabuhan atau pertigaan jalan akan tutup. Lalu kendaraan diarahkan keluar jalur arteri dan masuk lagi Tolgate Bakauheni Utara dengan harapan tidak terjadi penumpukan. Rekayasa lalu lintas dilakukan selama libur Nataru dengan melakukan delay system. Seandainya terjadi penumpukan di Pelabuhan Bakauheni baru sampai 1 km, situasi berwarna kuning. Mulai dari rest area 23, 49, dan 67. Semua akan dimasukkan ke dalam tol dan dilakukan secara estafet oleh pengendali perwira di pelabuhan. Pihaknya juga akan membantu PT ASDP dalam proses scanning barcode tiket. Pihak kepolisian akan membantu scan barcode secara mobile, jadi tidak menunggu antrian di tolgate. Medianta mengimbau kepada pengendara untuk membeli tiket sejak jauh hari dengan jarak terdekat sekitar 4 km sebelum pelabuhan. Ia menyarankan pengendara mempersiapkan kondisi fisik dan kendaraan sebelum pergi jauh. Ya, di mana imbauan tersebut dikatakan untuk tidak memaksa diri atau ingin cepat sampai, namun harus disesuaikan dengan kondisi tubuh karena sering terjadi laka tunggal diakibatkan karena sudah tidak fokus lantaran sudah lelah dan memilih untuk tidak istirahat.
Ya, Tribuners, inilah situasi terkini tepatnya pada Jumat 22 Desember 2023 di pintu tol gate dari arah Bakau, Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Ya, Tribuners, seperti kita lihat bahwasannya belum terlalu terlihat padat ya. Ini arus lalu lintas di tol Trans Sumatera. Bisa kita lihat ini masih lenggang sekali, belum terlalu banyak kendaraan memadati gerbang tol Bakauheni Lampung Selatan. Ya, berbeda dari situasi di bandara ataupun pelabuhan Bakauheni yang memang ini sudah terlihat adanya tumpukan kendaraan, baik itu kendaraan roda 4 ataupun kendaraan angkutan barang. Namun kalau misalkan kita lihat lebih jauh untuk di tol Trans Sumatera sendiri ini masih lengang, jadi masih cukup sedikit kendaraan yang terlihat lalu lalang, baik itu dari Provinsi Lampung ingin ke Bakauheni untuk menyeberang ke Pulau Jawa ataupun sebaliknya.
Baiklah Tribuners, itulah liputan Nataru bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya seputar arus lalu lintas Nataru 2023-2024 di Lampung hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.